Selamat siang. Hari ini saya berbahagia sekali karena semuanya berkumpul di ruangan ini dan saya nanti sore akan berangkat ke tempat tugas yang baru. Tanggal 20 yang lalu saya diundang untuk bisa sambut di paroki Tulang Bawang, Lampung. Itu parokinya Bu Lisa dan Bu Elin. Di dalam setelah selesai acara ada beberapa orang yang mendekati saya karena saya bercerita tentang saya selama ini bertugas di sekolah Santo Antonius SD, SMP, SMA. Terus seorang ibu datang kepada saya, Romo, saya kepala sekolah SMK negeri. Besok kapan-kapan kita main ke sekolahan saya ya. Siap Bu. Satu itu. Terus yang kedua, datang juga seorang bapak-bapak bercerita sampai kurang lebih tengah malam gitu ya. Beliau menceritakan begitu banyak gagasan-gagasan yang luar biasa untuk pewartaan kabar sukacita Injil maupun juga untuk membangun pasar unit Tulang Bawang. Beliau mengatakan dengan PD-nya, Romo, tahun 2025 kita mengadakan lomba internasional desain pasar unit 2 Tulang Bawang. Dari dua orang yang bertemu dengan saya ini, gagasannya itu sangat luar biasa. Gitu. Mereka ingin pasar Tulang Bawang itu levelnya internasional dan bisa mencetak sejarah di Indonesia. Satu-satunya pasar yang belum pernah digusur oleh bupati. Tuh. Maka Romo besok kalau pas Solo di pastoran kita rapat di Pemda ya, saya semakin kayak saya orang penting banget gitu ya, kayak orang penting diajak untuk membuat lomba desain pasar unit 2, terus diajak rapat ke Pemda, terus diajak ke mana itu tadi SMK negeri. Maka ketika Romo Juspani ketemu saya di Metro dan juga kemarin ketika di Bengsewu, beliau itu selalu mengatakan dasar pengkhianat, dasar pengkhianat, bukan apa-apa tetapi guyonan kamu. Mbak Bu Dewi itu tahu persis hubungan saya dengan Romo Juspani itu bagaimana ya. Kalau rapat kami sering kali cuma guyon-guyon, tapi itu mendengarkan dasar pengkhianat. Dan saya dengan spontan juga menjawab, hidup sekolah negeri, hidup sekolah negeri. Itu guyonan-guyonan yang muncul di dalam pembicaraan juga dalam kemarin bisa sambut di Tulang Bawang. Lihat ya, saya belum masuk di sana sudah ada begitu banyak suara yang memunculkan gagasan-gagasan mereka masing-masing. Saya tahu itu menarik gitu ya. Apalagi kalau saya bisa sampai masuk ke Pemda itu, saya bisa jadi orang yang terkenal gitu ya. Beto sekarang menjadi orang yang berpengaruh di Tulang Bawang, itu luar biasa sebenarnya. Tapi juga di lain sisi saya harus berhati-hati. Kenapa? Karena tugas utama saya bukan itu. Karena tugas utama saya bukan itu. Tetapi saya berdinamika langsung bersama para umat di Tulang Bawang sana. Maka kalau dari saat ini saya mendengarkan bisikan-bisikan itu dan menjalankannya, jangan-jangan saya lupa tugas utama saya itu mengembangkan umat di Tulang Bawang, umat Katolik di Tulang Bawang. Maka persis di awal inilah dan melalui bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan untuk itu. Jangan sampai suara-suara yang seolah-olah meyakinkan di luar atau bahkan belum pernah menikmati atau masuk ke tempat tugas yang baru itu mempengaruhi tugas utama kita.
Tadi juga saya rapat terakhir bersama Romo Edi dan juga mitra yayasan kita dari Yayasan Tunas Tumbuh Kembang. Banyak hal itu telah kita bicarakan berbasis data dan lain sebagainya. Kita mau berbuat seperti apa untuk mengembangkan yayasan kita ini, unit-unit kita. Makanya secara santai tapi serius tadi kami ngobrol banyak hal. Satu yang kurang dari kita, sudah banyak rencana, tinggal aksinya kapan mau dilakukan. Kadang kita hanya berhenti pada rencana-rencana indah, baik, bagus, tetapi tidak sampai pada eksekusinya. Maka tadi kami membicarakan banyak hal tentang bagaimana kita harus mengeksekusi semua rencana dan idealisme yang kita miliki itu secara konkret, secara langsung gitu. Ini untuk mengembangkan itu dan untuk sampai pada pengenalan akan keputusan apa yang tepat, maka juga perlu mengenal tempat saya bertugas selama ini, yaitu Yayasan Pendidikan Katolik Leo Dehon. Nathanael itu ya antara percaya atau tidak bahwa Yesus itu Mesias. Tapi kemudian ketika Yesus mengatakan, saya sudah sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat di bawah pohon ara, melihat engkau di bawah pohon ara. Ini kemudian kata-kata Yesus ini baru menyadarkan Nathanael, ya, ternyata dia ini memang Mesias karena tahu segala seluk-beluk yang di hidup saya. Dan berkat sabda Yesus ini Nathanael akhirnya juga percaya kepada Yesus. Ada banyak hal yang membuat kita itu ragu untuk mengikuti Yesus, untuk menjalankan tugas utama kita. Ada banyak hal yang membuat kita enggan untuk sampai pada pengenalan mendalam tentang lingkungan, tentang iman kita, tentang peserta didik yang kita layani. Yesus menegaskan, kalau posisinya itu Yesus sebagai Mesias, kamu tidak usah khawatir lagi. Yang kamu perlukan adalah keyakinan bahwa Yesus itu Mesias, dan keyakinanmu itu kamu terapkan pada peserta didik, pada orang-orang yang dekat denganmu. Dan itulah sebenarnya tugas utama kita sebagai seorang Katolik. Entah guru, entah romo, entah buder, entah suster, entah siapapun itu, kita mewartakan kemesiasan Yesus kepada sekian banyak orang yang kita jumpai. Dan perlu kita tahu bahwa Yesus tidak semata-mata itu manusia. Konsep Kristiani kan meyakini Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Kita mengenal Yesus lewat cara-cara manusiawi kita. Karena apa? Gambaran-gambaran tentang Allah sebagai dalam kacamata antropomorfisme itu menjadi lebih enak untuk didengarkan bagi manusia ketimbang tadi dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah sama sekali kita kenal. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Daniel tadi kita melihat nuansa kemuliaan Allah itu tergambarkan secara jelas di sana. Tetapi gambaran itu pun lewat bahasa-bahasa yang kita kenal, lewat istilah-istilah yang akrab di telinga kita, maka kita punya gambaran kurang lebih seperti itu tuh. Kemuliaan tahta Allah dan juga mungkin kerajaan surga yang didamba-dambakan oleh setiap manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya bersyukur karena boleh bertugas kurang lebih 1 tahun di tempat ini. Banyak hal saya peroleh lewat pengetahuan, lewat pengalaman, lewat perjumpaan saya dengan para guru dan juga tenaga kependidikan. Saya bersyukur karena memiliki orang-orang yang penuh dengan talenta. Setiap orang dari kita memiliki talenta yang bagi saya pribadi itu memperkaya saya. Saya bisa belajar bagaimana mengelola sebuah kurikulum,
saya bisa belajar bagaimana berucap kepada Bapak Ibu semuanya, supaya tidak menyakiti, supaya tidak menyinggung dan lain sebagainya. Tapi juga saya bisa belajar tegas, mana nilai yang harus saya tegakkan, mana yang tidak. Banyak hal pokoknya yang saya pelajari di tempat ini, dan saya pikir ini juga meyakinkan diri saya bahwa Allah itu mengajari saya lewat Bapak. Allah mendampingi saya lewat dinamika yang terjalin di antara kita ini. Maka di akhir tugas saya di tempat ini, saya mengajak kita semua untuk lebih kenal pertama-tama dengan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita, sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang kita imani, tetapi sekaligus juga memberikan Yesus itu kepada para peserta didik yang kita layani. Juga atmosfer di antara kita. Kalau kita sudah dilingkupi dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus-Nya, kita yakin relasi antar kita itu akan semakin erat, semakin diteguhkan, semakin kokoh, dan akhirnya kita dengan sendirinya akan semakin berkembang dalam banyak hal. Saya memiliki keyakinan itu. Apalagi dengan kehadiran Romo Edi, pasti akan memberikan nuansa baru yang kita semakin optimis untuk maju, untuk berkembang, pokoknya untuk awal-awal memberikan semua yang kita miliki, kemampuan, kreativitas dan lain sebagainya itu demi perkembangan sekolah kita ini. Moga-moga sabda Yesus yang hari ini nyata dalam diri Nathanael itu juga nyata di dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita di sekolah ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.